Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan. Sukses selalu untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman. Nah, ini sudah di sore hari dan waktunya memberikan pakan ke kelinci saya. Nah, tapi sebelum saya memberikan pakan, saya akan sedikit membahas tentang netbox ataupun kotak beranak untuk kelinci. Nah, ini akan saya bahas sedikit ya teman-teman. Nah, kebetulan ini indukan kelinci Rex saya yang ada di depan teman-teman ya, 2 ekor indukan Rex. Ini kotak beranaknya sudah saya ambil teman-teman. Nah, lihat ya, anakan kelincinya sudah besar-besar dan ini sebentar lagi mungkin sekitar 10 harian lagi ini sudah harus saya sapih teman-teman. Nah, oke teman-teman, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengambil kotak beranak ataupun netbox ya dari kandang sang induk? Nah, ini termasuknya penting teman-teman ya, karena ketika kita memberi meletakkan kotak beranak itu sampai indukan ataupun kelincinya itu anakan kelincinya besar, nah ini akan sedikit mempengaruhi tentang pertumbuhan teman-teman. Nah, ini akan saya bahas ya, jadi ikuti terus pembahasan ini teman-teman. Nah, kita lihat anakannya dulu teman-teman ya. Ini anakannya sudah mulai besar-besar. Nah, ini usianya itu sudah sekitar 25 harian teman-teman. Nah, lihat ya. Nah, ini. Nah, ini pejantannya itu NZ teman-teman. Jadi anakannya itu bisa teman-teman namain Bligon ya, ataupun kalau di tempat saya itu namanya Rambon teman-teman. Nah, ini ya. Nah, jadi kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengambil ataupun mengeluarkan kotak beranak ataupun netbox di kandang indukan? Nah, ini harus teman-teman ketahui. Nah, kenapa? Karena alasan yang pertama adalah ini bisa mengganggu ataupun mempengaruhi gerak sang anak ya, ketika anak sudah mulai belajar untuk aktif, anak belajar untuk keluar kotak, anak belajar untuk bergerak ke sana kemari. Nah, ini bisa mempengaruhi teman-teman. Jadi kapan sih waktu yang tepat? Nah, waktu yang tepat adalah ketika anakan itu sudah bisa masuk keluar kotak dengan sendirinya tanpa dibantu dengan kita ataupun sang induk. Nah, jadi usianya kapan? Nah, teman-teman bisa amati ya. Kadang ada beberapa kelinci yang anakannya itu cepat sekali bisa masuk dan keluar dari kotak sekitar usia 2 minggu, ada yang usianya sekitar 18 hari, ada yang usianya sekitar 21 hari. Nah, itu ada teman-teman. Nah, itu teman-teman harus mengamati ya, ketika anakan sudah mulai belajar keluar kotak terus masuk lagi dengan sendirinya dan dengan sangat lincah. Nah, itu teman-teman sudah bisa mengambil kotaknya, tapi dengan catatan ketika anakan itu sudah mulai belajar makan. Nah, contoh misalkan kayak usia 2 minggu. Nah, usia 2 minggu itu biasanya anakan sudah mulai belajar makan ya, keluar kotak. Terus kadang ada yang sudah bisa masuk ke kotak lagi, ada yang belum bisa masuk ke kotak lagi. Nah, itu ciri-cirinya teman-teman. Jadi ketika ada yang belum masuk ke kotak lagi, itu jangan sampai teman-teman mengambil kotaknya ya. Jadi itu sebisa mungkin kotaknya tetap diletakkan di dalam kandang dulu. Nah, jadi antara usia sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, nah itu teman-teman harus mengamatinya. Kalau di bawah 2 minggu jangan sampai teman-teman ambil kotaknya dulu ya, nanti bisa bahaya ke anakan, bisa terjepit dan lain sebagainya. Terus ketika anakan itu usianya di atas 2 minggu, nah teman-teman bisa amati. Nah, biasanya mulai dari usia 18 hari itu anakan sudah mulai lincah teman-teman, sudah mulai sangat lincah ya, masuk ke kotak, keluar ke kotak lagi. Itu teman-teman sudah bisa mengamati. Dan waktu yang paling tepat ya, itu ketika anakan sudah mulai keluar kotak ya, itu kisaran usia 18 hari sampai usia 21 hari teman-teman. Nah, itu teman-teman sudah bisa mengambil kotak beranak ya dari kandang sang induk dan kita keluarkan. Terus biasanya ketika teman-teman menjumpai di pagi hari ya, biasanya itu anakan tidurnya sudah tidak di kotak lagi ya. Biasanya kalau malam itu anakan tidurnya kan di kotak ya, tapi kalau di pagi hari teman-teman sudah menjumpai anakan itu berkumpul di pojokan kandang, terus
indukan di dalam kotak, nah itu tandanya anakan itu sudah tidak betah lagi di dalam kotak. Nah itu sudah bisa teman-teman ambil kotaknya. Nah itu biasanya kisaran usia 18 hari ke atas. Nah usia 21 hari ke atas sampai usia lepas sapi itu anakan sudah tidak mau menginap di dalam kotak lagi teman-teman. Nah itu sudah bisa teman-teman ambil. Nah alasan yang paling penting kenapa sih teman-teman harus mengambil kotak beranak itu jangan sampai telat. Nah alasan yang paling penting adalah ketika kita mengambil kotak itu sampai anakan usia lepas sapi, nah itu akan menghambat pertumbuhan sang anak teman-teman ya. Jadi yang harusnya anakannya itu bisa bergerak lincah ya, itu akan terhambat karena ada kotak. Terus ketika anakan sudah tumbuh besar, apalagi indukan itu melahirkan banyak ya, di atas 7, nah nanti area kandang itu akan sesak. Nah maka dari itu teman-teman itu harus memperhatikan itu ya, jangan sampai ketika anakan sudah mulai aktif kotaknya tidak diambil-ambil. Nah nanti ada kejadian anakan itu bisa terjepit ya, terus mati, terus ada lagi anakan bergeraknya tidak bebas ya, akibatnya anakan pasif bergerak teman-teman. Nah jadi itu menjadi salah satu penyebab anakan itu terhambat masa pertumbuhannya. Nah sebisa mungkin ketika usianya itu sudah menginjak di atas 2 minggu, teman-teman perhatikan apakah anakan sudah tidak betah di kotak lagi atau anakan masih berat di kotak lagi. Tapi maksimal ya, maksimal ini ada waktu maksimalnya teman-teman ya, di kandang saya itu saya beri waktu maksimal usia 21 hari itu kotak sudah harus dikeluarkan, walaupun ada anakan yang masih betah di dalam kotak. Itu maksimal teman-teman, karena ketika usianya sudah 21 hari itu anakan sudah besar-besar dan pertumbuhannya itu sudah cepat teman-teman. Jadi sebisa mungkin area kandang itu harus lebih luas. Nah itu untuk anakan yang menjelang sapih teman-teman. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Jangan sampai teman-teman mengambilnya itu setelah lepas sapih, apalagi anakannya banyak. Nah itu nanti akan membahayakan sang anak ya. Entah itu bisa terjepit ataupun bisa menyebabkan kematian. Dan ini termasuknya sepele teman-teman ya, sepele. Nah sepele, tapi ketika kita menyepelekan itu akan berakibat fatal. Nah ini saya sekedar mengingatkan ke teman-teman aja ya, jangan sampai teman-teman telat mengambil kotak beranak, dan jangan sampai teman-teman itu terlalu cepat mengambil kotak beranak. Nah sebisa mungkin teman-teman amati, teman-teman perhatikan anakan yang ada di kandang yang kiranya usianya itu sudah besar ataupun belum ya, untuk kita ambil kotaknya. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus jeli dalam mengamatinya. Nah jangan sampai ketika usianya belum 2 minggu tapi anakan sudah mulai aktif keluar kotak, terus kotaknya teman-teman ambil. Itu jangan sampai teman-teman ya, tanpa teman-teman mengetahui mengamati lanjutannya, apakah itu sudah aman untuk anakan kelinci ataupun belum. Nah ketika teman-teman mengambilnya terlalu lama, nah itu nanti akan menjadi salah satu penyebab yang nantinya akan timbul ya untuk anakan kelinci. Nah itu teman-teman. Nah lihat ya, anakan kelinci saya ini lagi bergerak aktif-aktifnya ya, lari ke sana kemari. Nah ini contohnya teman-teman. Nah ini usia sudah sekitar 25 hari. Nah sudah sekitar 4 harian yang lalu kotaknya itu saya ambil. Nah tujuannya ya supaya anakan seperti ini teman-teman ya, lari ke sana kemari ya, bergerak aktif. Nah jadi ini langkah yang penting ya, supaya anakan itu lebih aktif lagi dan pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah lihat ya, ini terlihat sudah besar-besar teman-teman ya, usia 25 hari sudah besar-besar. Nah lihat nih, ini kalau ada anak kecil pada lihat itu pasti akan sangat senang sekali. Nah lihat, bergerak aktif pasti teman-teman ya. Nah kalau anakan yang usianya segini itu tidak mau diam teman-teman ya, tidak mau diam. Tapi kalau usianya sudah di atas 3 bulan, nah itu pasti akan banyak diamnya. Nah lihat ya, pasti akan bergerak terus teman-teman, sama dengan yang ini ya, pasti akan bergerak terus. Nah tujuannya ya seperti ini teman-teman ya, tujuannya seperti ini, area kandang ya itu luas, jadi anakan bisa lebih bebas lagi. Nah itu, nah mungkin itu ya teman-teman ya, sedikit tips ataupun sedikit masukan ataupun arahan dari saya, supaya nantinya ketika
teman-teman mempunyai indukan yang sedang menyusui anakannya dan anakannya sudah mulai tumbuh besar, nah teman-teman jangan sampai lupa tentang nestboxnya, kapan sih harus diambil dan kapan sih harus kita keluarkan. Nah itu teman-teman, jadi jangan sampai terlalu cepat mengambilnya dan jangan sampai terlalu lama dalam mengambilnya. Nah itu akan menjadi kerugian kita sendiri ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman selalu amati anakannya ya, amati perkembangannya apakah sudah bisa kita ambil kotaknya ataupun belum. Nah mungkin cukup sekian dari saya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.